Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Thayyib Almanaf SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Serang 13, Kota Serang, Provinsi Banten, dan sekaligus menjadi mahasiswa PPG LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa 255061192 pada hari ini Selasa 7 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Serang 13 untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema menyayangi anak yatim pada surat Al-Maun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, tetap semangat ya di pagi ini. Kalaupun rintik-rintik hujan, kita tetap harus semangat. Harus tetap semangat ya. Silakan untuk ketua kelasnya untuk mempersiapkan pelajaran belajar hari ini. Silakan. Duduk siap. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Hari ini apakah masuk semua? Masuk semua. Hadir semua ya? Walaupun sedang rintik-rintik hujan tapi tetap semangat kalian untuk belajar pada hari ini. Jadi setelah nanti Bapak menyampaikan ya pengecekan yang telah kita sampaikan, maka untuk itu kepada Raisa, mana Raisa? Ada ya, silakan maju. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu wajib dulu sebelum kita belajar. Boleh di sini? Pancasila, aturan hukumku, wayang proklamasi, saya beraturanku. Pancasila dan Pancasila, dan ilmu Nusantara, tiga lagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih kepada negara Asia yang telah memandu menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Ya, jadi setiap hari kita harus membiasakan. Ya, itu adalah salah satu mencintai negeri kita Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya nih, ya, masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin? Yang benar masih.
Yang betul. Tentang apa? Surat Al-Ma'un. Nah, alhamdulillah minggu kemarin Pak Ustadz sudah mengawali menjelaskan tentang bab 1 yang menyantuni ayat yang dalam ini adalah surat Al-Ma'un. Yang minggu kemarin Pak Ustadz terangkan yaitu tentang makharijul huruf. Jadi belum sepenuhnya pembacaan surat Al-Ma'un, dan insya Allah pada hari ini atau pada pagi ini Pak Ustadz ingin menyampaikan materi selanjutnya dan meneruskan minggu yang lalu, yaitu tentang surat Al-Ma'un. Ya, tujuan untuk pembelajaran surat Al-Ma'un yang pertama yaitu murid terbiasa membaca dan melafazkan surat Al-Ma'un dengan benar, ya. Jadi coba kalimatnya kalian teliti. Murid terbiasa membaca dan melafazkan surat Al-Ma'un dengan benar. Maka nanti minggu yang akan datangnya Pak Ustadz akan membahas tentang tajwid juga, ya. Setelah kalian melafazkan, membaca dengan benar, baru akan memperdalam terkait dengan surat Al-Ma'un. Kenapa harus membaca dengan benar? Karena Al-Quran adalah ayat Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Jadi apa sih yang dimaksud kalam Allah? Firman Allah. Maka firman Allah itu adalah suci. Kita sebagai hambanya harus bisa menjaganya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Ayat satu ayat, ya. Nah, kita harus tahu artinya. Ayat kedua harus tahu artinya. Baru setelah kita tahu, baru kita nanti pada hari ini insya Allah, ya, murid dapat menjelaskan makna isi pokok dari surat Al-Ma'un dengan Tapi sebelumnya biar gak lemes nih, biar enggak lemes hujan-hujan kritik kayak gini, kayaknya harus butuh semangat, ya. Ayo kita ice breaking dulu biar kita semangat. Ketika Pak Ustadz menjelaskan, kalian pikirannya tidak kemana-mana, serius, fokus. Tepuk semangat. Iya, kalau sudah semangat berarti harus konsentrasi. Ayo sekali lagi, tepuk konsentrasi. Ya, alhamdulillah. Betul, sudah konsentrasi? Betul. Ayo kita sama-sama simak. Sebelum kita membaca lafadznya atau surat Al-Ma'un, coba kita lihat dengan sama-sama, lihat dengan husu. Surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. Nah itu tadi adalah pembacaan surat Al-Ma'un. Nah, kayaknya suaranya suara masih kecil tadi anak-anak, ya. Kira-kira umur berapa itu yang baca? Apakah seumur Fairuz atau seumur Rahma atau seumur Dira? Kira-kira berapa usianya?
tapi sudah hafal melafazkan atau membaca surat Al-Ma'un. Kalian bisa ya? Bisa tidak? Seperti tadi yang di video. Bisa diamati cara bacanya, cara membacanya. Bisa. Yuk kita bareng-bareng. Pak Ustaz dulu ya, baru kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tuh ya, sudah Bapak jelaskan minggu kemarin huruf ain ya, huruf ain itu ditekan. Yadu gitu, coba ulang. Yadu, biar bagus bacaannya. Yadu, yadu, a, i, u, a, i, u, a, u'an, ani'an, naminal, mu'ni, ma'i'an, ani'a. Ya, sekarang dilepas oleh Pak Ustaz ya. Coba bareng-bareng. Ibu bidin. Alhamdulillah. Ya sudah bagus ya, kompak cara bacanya menurut Pak Guru. Alhamdulillah sudah bagus ya, sudah sesuai apa yang Pak Ustaz harapkan. Nah, tadi tujuannya adalah pertama melafadzkan ya, melafadzkan dan membaca surat Al-Ma'un. Yang kedua adalah mengartikan. Setelah kalian tadi membaca surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat berapa? Ayat berapa? Pintar, ayat 7 ya. Nah, ini arti dari surat Al-Ma'un. Nah, coba awas, perhatikan, konsentrasi. Pak Ustaz akan bacakan ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat pertama. Ayat kedua, itulah orang yang menghardik anak ya. Nah, ini kita artinya dulu ya. Nanti isi pokok dari kandungan arti surat Al-Ma'un nanti insya Allah berlanjut akan Bapak jelaskan. Ayat yang ketiga, makna atau artinya adalah dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ayat yang keenam adalah yang berbuat riya, dan ayat yang ketujuh adalah enggan memberi bantuan. Ini adalah arti surat Al-Ma'un ya. Coba sama seperti tadi bacaan surat Al-Ma'un lafadznya, sekarang kita bareng-bareng membaca artinya. Pak Ustadz dulu ya, baru kalian. Ayat pertama. Jadi satu, arti surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7. Nanti bacanya seperti itu ya. Arti surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7. 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
Terus 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim. 7. Dan enggan memberi bantuan. Nah, ini adalah arti dari surah Al-Ma'un. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Nah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa sih orang yang mendustakan agama? Tuh, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Orang apa? Orang yang menghardik. Terus apalagi siapa sih orang yang mendustakan agama? Tuh, yang ketiga adalah yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Berarti orang yang pelit itu namanya orang yang mendustakan agama. Ada tidak di sini yang pelit? Ada tidak yang pelit? Yang kencang ada tidak yang pelit? Tuh, orang pelit nantinya kuburannya sempit. Nah, itulah orang yang mendustakan agama. Poin keempat atau ayat keempat, balik lagi ke sana. Celakalah orang yang melaksanakan sholat. Pak Ustaz, kok orang yang melaksanakan sholat celaka? Kan? Maksudnya apa di ayat ini? Lanjutkan dulu, ya. Maka setelah kalian nanti di kelas berikutnya akan mengerti yang namanya haram waqaf. Maka ini karena pelatihan awal ya, dari ayat ke ayat. Nanti untuk haram waqaf mungkin di kelas selanjutnya. 6. Yang berbuat riya. Apa sih riya itu? Riya itu apa? Pengen dilihat. Riya itu apa lagi? Bisa sombong juga. Riya itu apa lagi? Riya pengen tuh, pengen tapi pengen dipujinya bukan pengen dipuji Allah, tapi pengen dipuji oleh manusia. Tuh ya. Terus ada yang bertanya tentang arti ini? Ya. Saya mau bertanya tentang arti yang ada di surat Al-Ma'un, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Lalai di sini maksudnya bagaimana ya Pak? Lalai di sini maksudnya bagaimana ya Pak? Gitu. Nah, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Jadi yang tidak melaksanakan sholat. Nah, ketika kita diciptakan oleh Allah, perjanjian kita dengan Allah, ketika di alam sana, kata Allah, Farid, kamu saya hidupkan di dunia, tapi janji sholat ya. Kata Farid, iya Allah. Tapi setelah lahir di dunia, tuh janjinya diingkar, tidak sholat, dilalaikan. Contoh ini mah ya, oleh si A. Contoh dilalaikan oleh si A. Maka tuh, inilah yang termasuk lalai terhadap sholatnya. Ada juga yang menjelaskan ya, bahwa orang yang lalai sholatnya itu ketika sholat itu tidak tahu rukunnya, tidak tahu syaratnya, tidak tahu cara takbirnya, membaca takbirnya, cara niatnya, membaca Fatihahnya. Itu namanya sholat dalam keadaan lalai. Atau lagi sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam pikirannya bukan sholat, main. Aduh, sudah ditungguin temen ini. Aduh, sebentar lagi main layangan ini. Tuh lagi sholat ya. Nah, jadi hatinya dari awal sampai akhir itu bukan kepada Allah, itu termasuk lalai gitu. Dapat dimengerti? Ya, simbolnya berarti orang yang lalai sholatnya adalah orang yang celaka. Orang yang lalai terhadap sholatnya adalah orang yang meninggalkan sholat atau sholat tidak tahu tata caranya gitu. Adik sudah paham ya semuanya ya? Nah,
ayat 1 sampai ayat 7 insya Allah Bapak sudah jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan di sini nanti Pak Guru akan menguji kalian ya, akan memberi tugas kepada kalian ya, kerja kelompok mungkin ya, sesuai dengan tempat kalian masing-masing mungkin kelompoknya ya, yaitu untuk yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz, arti dengan ayat apa? Arti dengan ayat dari surat Al-Ma'un. Jadi dijodohkan ya, disusun lah atau dijodohkan. Pak Ustadz sudah siap ini alat peraganya atau medianya ya. Nah, kelompok satu mana? Ini kelompok 1 Pak Ping. Kelompok 2 iya. Kelompok 3 ini kelompok 4. Iya. Di sini tulis kelompok 4 ya. Di sini dipasangkan. Nah, sebelah sini ayat, mana? Sebelah kanan, awas dulu. Nah, sebelah sini kan kanan nih. Berarti kalau kanan itu ayat, kalau sebelah kiri apa? Arti. Nih, awas ya. Itu tidak ada nomor ayatnya, ya, tidak ada nomor di dalam arti surat Al-Ma'unnya. Coba, nih, sebelah kanan mana? Ini ayat, ini. Di sini lemnya di meja, ditempelkan di sini gitu, biar nggak ke bawah, ya. Gitu. Sudah siap? Sudah selesai semua? Ya, silakan untuk kelompok 1, silakan untuk maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama anggota kami ada Fitia, Zafran, Farid, dan saya Syakila. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, itu tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Ayat kedua, dzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang memperhatikan yatim. Iya. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Iya, terus? Wawailul lil musallin, maka celakalah golongan yang sholat. Iya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang na'unal ma'ruf, dan enggan memberikan bantuan. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali dan dibawa hasilnya ya. Ya, sudah selesai. Berarti alhamdulillah apa yang telah disampaikan ya untuk masing-masing kelompok dan mempresentasikan ya hasil kerja kelompok kalian sungguh hebat ya, dan hasilnya pun sangat bagus. Nah, speaking dulu ya terkait nazoman atau syairan surat Al-Ma'un. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Surat Al-Ma'un itu 7 ayatnya. Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Golongan suratnya
Nah, langsung setelah ini Bapak akan menguji kalian ya, yaitu soalnya 5 ya. 5 soal esai soalnya. Silakan ini Kang Farid. Siapa namanya? Kang Jafran, Tia, Aisyah. Ayo silakan kumpulkan. Iya. Dari sana dong, dari sana. Ya. Kumpulkan. Alhamdulillah hari ini pelajaran ya sudah sampai ke evaluasi, berarti sempat lagi adalah selesai ya. Silakan kepada anak-anak dari awal Pak Ustadz tadi terangkan sampai evaluasi ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan ya dalam pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, silakan Mira. Belajar itu harus dengan sungguh-sungguh. Iya. Kemudian kita tidak boleh menghakimi anak. Iya, terus? Kita harus bersedekah kepada orang miskin. Lalu kita yang berbuat baik. Iya, ya tepuk tangan untuk Mira yang sudah menyimpulkan ya, yang sudah menyimpulkan. Nah terus, Bapak lanjutkan kembali ya untuk kesimpulannya. Yang pertama adalah ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Yang ibadah apa saja kerjakanlah dengan ikhlas, termasuk hari ini yang kalian belajar harus dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Terus selanjutnya itu kesimpulannya, orang beriman itu wajib peduli kepada siapapun, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan ya, kepada orang yang minta tolong kepada kita, ya harus peduli. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita sama-sama membacakan doa agar dengan barokahnya doa kita semua, Allah mengijabah doa kita semua pada kegiatan ini. Allah meridhai kita dan akhirnya kita semua menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Silakan untuk yang memimpin doa ketua kelasnya. Duduk siap. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Berapi-rapi. Ya silakan untuk kelompok 3 untuk ulang-ulang. Jangan lupa langsung